Nanti kita sampai 5 menit ke depan, kita tunggu sampai 7:05. Nanti Bapak akan coba mulai untuk sesi kegiatan overview tentang power supply ya. Bapak akan share screen dulu ya. Ya. Untuk kegiatan hari ini, sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih akan bergabung, silakan kalian ketikkan dulu nama, nomor absen, nama sesuai format yang Bapak share. Jadi nomor absen, strip, kelas, strip, nama, diketikkan di kolom chat ya. Itu untuk aktivitas kegiatan belajar via Google Meet. Nah, kemudian hari ini kita tidak akan berlama-lama, maksimal sampai jam 8, itu pun tidak akan lebih karena sifatnya hanya untuk overview dan penguatan terhadap materi yang Bapak sajikan di LMS tentang power supply. Karena kelas B ini baru yang pertama kali dia ikuti untuk kegiatan webinar. Kalau kelas A sudah 2 kali. Nah, setiap kegiatan ini Bapak akan coba rekap poin, bentuk poinnya dari hasil presensi via chat, kemudian dari keaktifan dalam berkontribusi di kegiatan. Insya Allah nanti poin ini akan direkap dan di akhir akan dihitung, nanti akan dikonversikan jadi untuk penilaian. Nah, seperti itu. Baik. Oke, masih ada 2 menit lagi sambil menunggu yang lain. Bapak lihat ada 20 orang yang sudah bergabung. Nah, hari ini kegiatannya ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah Bapak akan coba overview tentang materi power supply dan penugasan LKPD. Kemudian yang kedua, Bapak akan coba perkenalkan dengan tools yang namanya Jamboard ya, Jamboard. Untuk sebuah papan tulis buat berkolaborasi, dan mudah-mudahan untuk yang menggunakan HP itu sudah diinstal Jamboardnya di handphone. Kalau yang menggunakan laptop tidak usah, karena nanti kalian bisa langsung akses di laptopnya masing-masing. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau nggak lupa nanti kita foto bersama ya. Makanya Bapak pakai dress code-nya pakai PSAS. Nah, supaya kita punya dokumentasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Baik, 7:04 ada 1 menit. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Silakan yang belum mengisikan nama di kolom chat diketikkan saja nomor absen, kelas, kemudian nama ya. Oke. Kita tunggu sampai 7:05. Kalau dengan Pak Ipit terakhir sampai topiknya apa ya? Boleh ada yang mau menjelaskan? Diaktifkan saja mic-nya. Osiloskop, Pak. Sampai pada osiloskop ya. Kalibrasi sudah ya dengan Pak Ipit? Sudah. Sudah, oke. Ada kesulitan atau ada yang belum jelas tentang osiloskop yang disampaikan Pak Ipit? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke, baik, sudah 7:05, kita mulai saja. Kita pada sesi pertama, Bapak akan coba overview dulu, akan coba mereview materi tentang power supply. Oke, tentang power supply. Nanti harapannya kalian bisa lebih paham lebih penguatan terhadap kegiatan fungsi dari power supply. Tanya belum tampil. Oke. Supply.
Nah, sudah tampil belum? Belum ya? Oke. Kalau sekarang sudah ada? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, baik. Gini, intinya gini. Jadi ini power supply, kamu akan banyak ketemu dengan alat ini. Jadi alat ini nanti yang dipakai untuk sumber tegangan di semua perangkat elektronik ya. Cukup banyak kalau kamu lihat ada speaker, ada TV, ada monitor, laptop, kamera, printer itu semua ada power supply. Nah, ini yang harus kita kuasai karena alat di industri pun itu pasti menggunakan power supply. Apalagi yang punya cita-cita mau kerja di Samsung, nanti menggunakan akan banyak ketemu dengan handphone, dengan tablet ataupun perangkat home appliance yang lainnya yang merek Samsung itu pasti akan bertemu dengan power supply. Nah, Bapak akan bahas dari 3 sudut ya. Pertama, power supply dari segi fungsinya itu buat apa. Kemudian nanti kita akan klasifikasikan power supply itu. Dan yang ketiga nanti kita akan coba bedah jenisnya. Ada berapa jenis ya. Nah, kalau dari segi fungsi, ada yang mau bergabung. Oh, Pak Ipit ya. Selamat datang Pak Ipit, selamat bergabung. Jadi kalau dari segi fungsi, power supply itu intinya itu core-nya yaitu merubah listrik AC menjadi listrik DC. Listrik AC itu yang ada di rumah tangga. Di rumah kamu juga ada. Kan kalau pasang lampu itu langsung pasang ke listrik PLN ya. Nah, itu listrik AC. Nah, kalau TV itu butuhnya listrik DC. Nah, maka untuk merubah dari AC ke DC itu kita butuh alat atau rangkaian yang namanya power supply. Jadi merubah listrik AC menjadi listrik DC. Nah, ini seperti ini. Nah, adapun gambar power supply ini yang digunakan untuk praktek kegiatan kita di sekolah. Jadi cukup besar kalau lihat benda fisiknya. Tapi di perangkat elektronik itu jadi menghilang, terkesan menghilang atau kecil. Nah, kenapa nanti kita bisa ketemu jawabannya. Itu dari segi fungsi. Nah, cara kerjanya, jadi kalau kamu pasang listrik PLN, diukur, itu bentuknya gelombang AC kayak ini, bolak-balik. Ada kalanya positif, ada kalanya negatif, positif, negatif, jadi bolak-balik. Kalau dipakai lampu ini, sebenarnya lampunya on, off, on, off, on, off gitu. Jadi berkedip. Tapi kenapa kita melihat lampu tidak berkedip? Nah, karena instalasi listrik itu, listrik AC di PLN itu frekuensinya tinggi, yaitu 50 Hz. Jadi dalam 1 detik itu bisa 50 kali berkedip, sehingga mata kita tuh terkelabui, nggak bisa melihat bahwa itu berkedip, maka kelihatannya terang aja gitu. Nah, ini AC. Lalu nanti outputnya itu akan menjadi DC. Dia akan jadi datar seperti ini, stabil. Jadi kalau 5 volt ya 5 volt, kalau 12 volt ya 12 volt, nggak berubah. 12 volt jadi 0, 12 volt lagi, 0 lagi, enggak. Tapi dia stabil, 12 volt terus. Nah, ini listrik DC. Ini yang banyak digunakan di perangkat elektronika. Nah, jadi cara pakainya tuh si plug ini dipasang ke AC line atau listrik rumah tangga. Nanti si alat ini power supply itu akan menghasilkan tegangan dengan 2 kutub, yaitu positif dan negatif. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi klasifikasi. Jadi kalau dikelompokkan, power supply ada tiga pengelompokan, yaitu dari segi fungsinya, yang kedua dari bentuknya, dan yang ketiga dari mode konversi. Nah, kalau dari segi fungsi, ini ada yang namanya regulated power supply, ada unregulated, dan ada adjustable. Nah, ini maksudnya tuh regulated itu kayak gini. Ini power supply yang stabil tegangannya. Jadi kalau 15 volt, 15 volt gitu. Kalau 36 ya 36 volt, dia nggak naik turun. Nah, ini yang sangat diharapkan dan yang banyak digunakan di industri untuk alat-alat elektronika. Namun yang kedua, dari segi fungsi ada yang unregulated. Nah, kalau yang unregulated, dia nggak stabil. Jadi tegangannya itu naik turun. Kadang, kalaupun 12 volt, kadang-kadang kala dia anjlok gitu ya, ketika listrik di PLN-nya dalam kondisi
turun. Kan nggak mesti stabil 220 volt. Jadi kadang listrik PLN bisa turun jadi 200 volt. Nah, kalau kita pakai yang unregulated power supply, nantinya jadi nggak stabil, naik turun juga tegangannya. Nah, maka ini dihindarilah power supply seperti ini. Yang terakhir dari segi fungsi, nah ini yang adjustable. Jadi ini yang dipakai untuk kegiatan praktek kita di lab atau di sekolah. Kenapa? Karena tegangannya bisa diatur. Mau 0 volt, mau 1,1, 1,2, 5 volt, 5,5. Jadi bisa diatur. Ada knob untuk mengatur tegangan yang kita inginkan. Nah, ini jenis adjustable power supply. Jadi kalau yang regulated banyak dipakai di alat elektronika di industri. Kalau unregulated ini yang banyak dihindari ya. Dan terakhir yang adjustable itu yang difungsikannya atau digunakannya untuk di laboratorium atau di dunia pendidikan. Nah, itu dari segi fungsinya. Kalau bentuk, nah ini ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal, atau disebut juga stand-alone power supply. Nah, bedanya apa? Gini, kalau yang internal, kamu mungkin pernah lihat televisi ya di rumah atau tip radio atau apalagi ya dispenser atau banyaklah alat elektronika, dia tuh keluar kabel kayak gini, langsung dipasang ke listrik PLN kayak gitu ya. Kemudian kita nggak tahu mana bagian power supply-nya. Nah, yang model-model gini, yang power supply-nya terintegrasi dengan rangkaian elektronik alatnya, maka disebut dengan internal power supply. Jadi power supply-nya ada di dalam alat itu. Kemudian yang kedua, yang eksternal itu seperti apa? Nah ini, kayak apa nih? Charger handphone atau charger laptop. Nah kelihatan ini ada power supply-nya di luar. Jadi nggak terintegrasi di dalam. Maka ini disebut dengan external power supply atau stand-alone power supply. Pertanyaannya, Pak, kan di handphone ada baterai. Itu kan bisa tanpa charger juga bisa. Betul. Jadi baterai juga sama. Dia sebagai sumber power supply. Hanya sifatnya dia menyimpan saja. Hanya menyimpan. Jadi kalau habis ya nggak bisa diisi lagi. Maka dia perlu diisi kembali dengan bantuan external power supply. Yaitu ini charger. Nah itu untuk dari segi bentuk ya. Power supply dibagi dua. Jadi ada standalone atau eksternal dan ada internal power supply. Kemudian yang terakhir kalau dari segi klasifikasi konversi, ada linear power supply, ada switching power supply. Jadi ini nanti akan dibahas mungkin di kelas 2 atau di kelas 2 lah atau kelas 11 ya. Hanya gambarannya gini. Kalau linear itu power supply yang teknologi lama kayak gini. Ini yang ini nih, ini namanya linear power supply. Ukurannya gede. Kalau switching itu kecil, ini hanya Bapak zoom aja, ini kecil. Contohnya gini, kamu tahu TV tabung kan? Nah, TV tabung itu kan gede gitu, karena power supply-nya besar. Tapi sekarang lihat televisi LCD atau LED, dia tipis-tipis. Nah, power supply-nya sudah mengecil karena menggunakan teknologi switching power supply, lebih stabil tegangannya. Nah, kalau linear ini ukurannya besar, dayanya juga besar dan tidak hemat daya. Nah, ini yang teknologi lama. Mungkin nanti kelas 11 kamu akan mengetahui teknologinya. Kita hanya fokus pada pengenalan dulu ya. Oke, itu klasifikasi yang ketiga. Kita bahas dari segi jenis. Nah, kalau dari segi jenis ada dua, ada DC power supply, ada AC power supply. Nah, kalau DC power supply, jadi inputnya dikasih AC, outputnya jadi DC. Contoh, di televisi LCD itu pakainya DC power supply. Kemudian di home theater itu pakainya DC power supply. Kemudian apalagi di radio kalau masih ada itu bulbutnya DC power supply.
Karena inputnya AC dipasang ke AC PLN, outputnya menjadi DC. Adaptor, nah itu DC power supply, baik adaptor laptop ataupun charger HP. Nah itu DC power supply. Lalu yang kedua, Pak, kalau AC power supply yang gimana? Ini inputnya AC, outputnya juga AC. Ini dipakainya di mana? Dispenser. Nah, dispenser itu dia pakainya AC. Kemudian apalagi mungkin mixer itu, jadi beberapa ada yang langsung dia butuhnya AC tapi tegangannya kecil, cuma 12 volt hanya untuk memutarkan dinamo saja. Nah ini contoh-contoh ya aplikasi untuk jenis power supply AC. Nah itu tentang power supply. Jadi kesimpulannya bisa ditarik bahwa power supply itu kalau kita kaji di 3 sudut pandang, dari segi fungsi, klasifikasi, dan jenis. Yang pertama, kalau fungsi itu ada 3, ada regulated, unregulated, dan adjustable. Ya, regulated itu yang stabil ya, yang dipakai di elektronika. Yang unregulated itu yang dihindari ya, karena nggak stabil. Kalau adjustable itu yang dipakai di ataupun di dunia pendidikan. Nah, kalau klasifikasi itu dibagi 2, ada internal dan ada eksternal. Dari segi jenis ini ada DC dan juga ada AC. Nah ini dilihat dari outputnya, apakah outputnya jadi DC atau tetap menjadi AC. Nah ini kesimpulan tentang power supply. Nah kuisnya udah kita bahas ya waktu di video, jadi Bapak akan skip aja yang kuis ini. Kita akan buka yang kedua tentang. Oh, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas ya? Oh, ya. Kalau ada pertanyaan boleh aktifkan mic-nya saja. Ada ya? Oke, kita teruskan ke yang kedua nih terakhir tentang blok diagram. Nah, ini yang nanti akan jadi penugasan kalian di LKPD. Bapak akan coba tampilkan dulu ininya apa slide-nya. Ini tentang blok diagram. Jadi alat yang tadi yang kotak itu yang kita sebut dengan power supply, di dalamnya itu ada rangkaian. Nah, rangkaiannya itu ada fungsi-fungsi tertentu. Nah, yang kita sebut dengan blok diagram. Nih, kita lihat dulu alatnya. Jadi inputnya kan AC udah tahu ya. Dari listrik PLN besarnya 220 volt. Frekuensinya itu berapa? Kalau PLN ada yang tahu? Tegangan frekuensi PLN? Boleh di kolom chat diketikkan yang tahu. Tegangannya 220 volt. Berapa frekuensinya? Belum tahu ya? Oke. Nah, PLN itu 50 Hz. Ini udah ditunjukin. 220 volt 50 Hz. Makanya jadi berbentuk gelombang gini. Jadi kalau ada frekuensi dia bentuknya gelombang kayak gini. Nah, itu ciri-cirinya. Kalau dia AC. Oke, kita teruskan. Nanti outputnya menjadi DC. Ini dicontohkan tegangannya itu adalah 36 volt DC. Pertanyaannya berapa frekuensi DC? Ada yang tahu? Boleh diketik di kolom chat yang tahu frekuensi tegangan DC. Berapa Hz? Tidak ada yang tahu. Dini mau menjawab, Dini? Berapa? Belum tahu? Oke, nih. Bapak tunjukkan. 0 Hz. Nah, dia nggak punya frekuensi kalau DC. Jadi kalau DC itu datar aja kayak gini. Datar gini. Jadi nggak berbentuk gelombang. Kalau ada frekuensi maka tegangannya atau listriknya dia akan bergelombang kayak gini. Kalau 0 dia akan datar. Kalau 36 ya 36 volt. Kalau 12 volt ya dia 12 volt. Nah, seperti itu ya. Oke.
Baik. No, oke, Permana. Sip, no volt ya. Bukan no Pak, no hertz. Oke. Sip, udah ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Eh, Bahas blok diagram. Nih, jadi blok diagramnya tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi cuma ada 4. Ada yang disebut dengan transformer, kemudian rectifier, kemudian filter, dan satu lagi regulator. Nah, ini tuh satu alat kotak ini dalamnya tuh ada rangkaian, 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 rangkaian. Di dalam rangkaian itu ada komponen, 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 komponen. Nih, Bapak akan coba cerita tentang bagian transformer. Ini fungsinya untuk menurunkan tegangan saja. Jadi kalau di sini ada 220 volt lewat komponen atau rangkaian transformer, maka ini akan turun menjadi bisa 12 volt, bisa 9 volt, bisa pokoknya kurang dari 220. Nah, maka fungsi ini transformer itu untuk menurunkan tegangan. Maka ini bisa disebut dengan power supply AC. Nah, karena dia jadi AC kan tetap hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rectifier. Ini fungsinya untuk menyearahkan gelombang. Ini kan gelombangnya ada dua arah ya, gelombang positif, gelombang negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu. Nah, dengan rectifier maka disearahkan. Yang munculnya itu hanya positif saja, positif saja, positif saja. Yang negatifnya enggak ada. Pak, kenapa positif aja? Kan kita butuhnya tegangan DC positif, maka yang dikeluarkannya adalah gelombang yang positif saja. Tetapi ini belum jadi DC, ini masih bergelombang. Kalau ini diimplementasikan ke alat elektronik, pasti bakal rusak, bakal cepat rusak. Maka butuh satu lagi rangkaian yang namanya filter. Nah, jadi filter itu untuk memperhalus ini gelombangnya, nggak sampai jomplang terlalu tinggi gini ya. Nah, maka masuk ke filter, gelombangnya jadi, nah udah mulai rata nih, tapi belum sempurna. Nah, ini yang disebut dengan tegangan ripple. Kita kan inginnya rata kayak ini, yang hitam ini nih. Inginnya kayak gini nih, rata. Ini kan belum rata. Ini efek dari filter. Terus gimana biar rata? Nah, biar rata maka kita butuh satu blok lagi yang namanya regulator. Sehingga nanti tegangannya menjadi rata seperti ini. Nah, sampai filter, inilah yang kita sebut dengan unregulated power supply. Jadi enggak diregulatorkan atau enggak diregulasi atau enggak distabilkan. Itu ya. Nah, jadi 4 ini punya fungsi dan punya rangkaian. Lalu apa Pak komponennya? Kita lihat transformer. Nah, ini komponennya. Jadi bentuknya kayak gitu. Ini trafo nih. Lihat outputnya. Ini ada 2 volt, 4,5, ada 8, ada 9, ada 7,5, ada 12 volt. Nah, ini outputnya ya. Jadi kecil tegangannya. Kalau filter, ini komponennya. Dioda. Dia kepotong. Kepotong. Nanti kita akan bahas satu-satu. Transformer seperti apa, dioda seperti apa. Sekarang kita fokus ke bloknya aja dulu. Filter, ada apa komponennya? Nih, komponennya ada kapasitor yang ini. Dia fungsinya untuk meratakan atau supaya ininya difilter. Nah, biar agak rata, walaupun nggak rata. Yang keempat, regulator. Nah, ini dalam bentuk IC, namanya IC regulator. Bisa pakai IC, bisa pakai dioda, nanti pakai dioda jener. Ini hanya pengetahuan, jangan dibuat pusing. Aduh Pak, nanti kayak gimana rangkaian, nggak usah. Nanti kita akan belajar. Nah, itu blok diagram tentang power supply. Jadi kesimpulannya bahwa blok diagram power supply ada 4 ya. Ada transformator, rectifier, filter, dan regulator. Kalau transformator ini fungsinya untuk menurunkan tegangan. Komponennya apa? Transformator. Yang kedua ada rectifier, itu untuk mengarahkan sinyal AC. Pakai apa? Komponennya pakai dioda. Yang ketiga ada filter. Ini untuk menghilangkan, ini sorry ya Bapak, bukan menghilangkan tegangan ripple, tapi meratakan tegangan AC ya, yang
yang bergelombang itu, sehingga nanti menghasilkan tegangan ripple. Komponennya apa? Kapasitor. Yang terakhir keempat, regulator. Ini fungsinya mengstabilkan tegangan DC. Komponennya menggunakan IC regulator atau menggunakan dioda Zener. Nah, banyak yang sukses dari belajar power supply karena mereka bisa memperbaiki power supply dan dia bisa eksis di perusahaan. Bayangkan kalau di perusahaan tidak ada power supply, maka semua alatnya nggak akan bisa berfungsi. Maka orang yang expert di power supply itu akan sangat dibutuhkan. Nah, ini tantangan buat kalian untuk menguasai tentang teknologi power supply. Baik, itu saja materi hari ini tentang power supply dan block diagram. Bapak akan berikan waktu untuk bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Boleh di kolom chat kalau malu untuk menyampaikan voice. Cukup jelas? Kalau jelas, boleh diketikkan di kolom chat. Jelas, Pak. Kalau belum jelas, boleh diketikkan pertanyaannya. Silakan diketikkan di kolom chat bagi yang sudah merasa jelas. Amelia, gimana Amelia? Bapak nih di absen satu-satu nih. Sudah cukup jelas, Pak. Jelas, Amel ya? Oke. Ya. Di samping Amel ada Malvin. Halo Malvin. Ya Pak. Oke, gimana Malvin? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, mudah ya diikuti ya. Oke, kalau Amel sering ngechat Bapak nih. Rizky juga sering, kemudian ada Permana juga sering ke Bapak ngechat, Salma juga sering ke Bapak ini ya. Yang lain jangan sungkan kalau ada kendala kalian boleh chat Bapak ya di Telegram. Oke, kalau sudah cukup jelas sebelum membahas tentang LKPD, nah kita akan coba bermain dengan Jamboardnya. Nanti ini akan dipakai untuk kegiatan. Oh iya silakan Amel akan bertanya silakan. Tadi Amel raise hand. Enggak, Pak, kepencet. Oh kepencet. Oke kirain mau bertanya. Ya kalau mau bertanya jangan susah soalnya ya. Oke baik kalau gitu. Kita coba masuk ke Jamboard. Bapak akan coba tunjukkan Jamboardnya dulu ya. Mana ya? Oke ini Jamboard. Kok nggak ada? Ada yang sudah tahu Jamboard belum? Belum Pak. Belum ya? Baru pertama kali berarti ya? Iya Pak. Pak. Oh iya oke baik. Nah kalau gitu Bapak akan perkenalkan. Itu sudah ditampilkan di layar. Ada ya tampil. Jadi Bapak akan coba nanti akan di-sharekan link untuk akses ke Jamboardnya. Kalian bisa buka di handphone dan juga bisa buka di laptop, tapi paling enak buka di laptop karena lebih mudah untuk menggunakannya. Nah itu tampilnya seperti itu di sini. Jamboard itu untuk kegiatan ngetik bersama, ngegambar bersama, pokoknya semua bisa bareng-bareng di sini. Nah contoh pertama nih latihannya ya. Nanti Bapak akan berikan waktu 5 menit lah. Di sini ada nama kelas. Nah, kalian coba latihan mengetikkan nama di sini ya. Caranya gini, contoh nih Bapak contoh. Pak ini kekecilan. Nah, kita bisa gunakan fitur ini zoom. Fitur zoom. Ini di zoom aja nih, diperbesar, diklik. Nah, kan membesar kan? Nah, seperti itu. Lalu ketika nama kalian sesuai dengan nomor absen, contoh nih, Bapak di sini fiturnya ada fitur pena, pensil. Ini buat ini freehand kayak gitu ngetik, tapi susah kalau pakai ini. Yang kedua ada penghapus, ini buat menghapus. Nah, menghapus apa yang sudah kita ketikkan dengan menggunakan pena. Ini buat memilih objek. Kalau yang bawah sini ini sticky note. Nah, ini sticky note. Misalkan Bapak akan nama nih pakai sticky note. Abisnya ini namanya. Nah, contoh seperti itu.
simpan, batal. Nah, nanti jadi dibuatkan sticky note seperti ini. Kamu bisa tempel di sini untuk nama. Atau mau pakai teks juga boleh nih. Pakai teks yang bawah sini nih. Pakai teks, diklik, nanti misalkan 00 Y Wisnurat. Nah, seperti itu. Enaknya kalau pakai teks itu bisa diperkecil ukurannya. Jadi, nah bisa mengecil seperti ini kalau pakai. Kalau pakai sticky note dia kotak. Nah, simpan di sini. Nanti buat kelas gimana? Tambah lagi pakai teks ini. Kemudian diketikkan kelasnya misalkan 10 TEDK B. Ini bisa diperkecil lagi. Kemudian saya simpan di sini. Ini sticky note-nya buat pesan deh. Misalkan klik 2 kali. Nah, kamu ngedit misalkan. Wah keren misalkan. Wah tuh, simpan. Nah, nanti akan seperti ini. Itu ya, kalau mau diperkecil lagi, kalian pilih paskan. Nah, maka akan seperti itu. Baik, sekarang kalian akan berlatih, Bapak akan kirimkan linknya, link untuk Jamboardnya di kolom chat ya. Nanti silakan kalian tinggal di tap saja. Nah, seperti itu, Bapak udah kirim. Ini kalian ketik nanti nomor sesuai nomor absen. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawah 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Oke, silakan dicoba. Bapak akan berikan waktu 5 menit. Jadi kita akan sampai 7.38. 5 menit ketikan nomor absen, nama, dan kelas. Boleh ditambahkan sticky note-nya. Ya, sudah ada yang mencoba. Ini sudah banyak yang gabung nih. Sudah ada. Kalau ada kendala jangan lupa boleh disampaikan ya Pak, gak bisa ngedit atau apa. Mungkin view di handphone berbeda ya. Oke, masih ada waktu 3 menit untuk mengetikkan nama, kemudian kelas di kotak sesuai dengan nomor absennya.
Mohon maaf Pak, saya tidak bisa Ya. mengeditnya. Oh, tidak bisa ngedit ya? Ya Pak, Oke, baik. Apakah semua nggak bisa edit ya? saya juga nggak bisa Pak. Oh, nggak bisa. Baik. Juga tidak bisa, Pak. Baik, terima kasih infonya ya. Sekarang gimana? Udah bisa? Nanti ada menu untuk mengedit tool kayak yang tampil di Bapak contohkan tadi. Sudah Pak. Sudah Terima ya? kasih Pak. Oke, terima kasih ya infonya ya. Sip. Baik, kalau gitu kita tambah ke sampai 740 ya. Untuk kalian coba mengetikkan nama. Menempatkan namanya sesuai dengan jumlah kotak ya. Jadi paling atas itu dari kiri ke kanan tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ke bawah lagi, melanjutkan lagi kotak nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi silakan dihitung kira-kira posisi absen kalian ada di mana. Maka itulah area untuk mengetikkan nama dan juga kelas. Oke, sudah mulai bergerak. Ini sudah ada, kalau Bapak lihat di sini, sudah ada Naila, sudah ada Salma yang mulai mengetikkan namanya. Ada Fasya juga, Malvin sudah rapi, bahkan sudah selesai, keren. Salma juga sudah rapi, tinggal memasukkan kelas. Yang lain silakan boleh menyusul untuk mengetikkan nama. Kalau lihat di Google Meet ini sudah ada 23 dikurangi Bapak 1, presenter 1, Pak Ipit, berarti ada 20 ya. Berarti ada 20 yang mengikuti kegiatan Google Meet. Nanti insya Allah Bapak akan coba rekapkan poin untuk kegiatan ini. Dan nanti ini akan diakumulasikan poinnya terpisah antara kelas A dengan kelas B. Karena nanti poin tertinggi itu untuk setiap bulannya Bapak akan coba berikan reward. Nanti bulan berikutnya akan di-reset lagi dan kita akan coba lihat siapa peserta didik atau siswa yang paling kreatif dan paling aktif di mata pelajaran DLE. Oke, kita lihat lagi siapa lagi yang sudah bergerak di sini. Ada, kok menghilang ya? Yang tadi yang sudah dibuatkan. Amel, Ilham, Pasha. Maaf, Pak, tadi hilang. Kenapa ya? Oh, itu nampaknya ada yang kehapus sama temennya yang lain kayaknya areanya. Sehingga saat menggunakan fitur menghapus, hati-hati jangan sampai menghapus punya temannya. Oke. Nah, hati-hati ya saat menggunakan penghapus. Udah rapi tuh, Malvin sudah. Ya. Oke, waktu sudah menunjukkan 7.41, kita sudah lebih 1 menit. Baik. Untuk pengetikan namanya kita stop dulu ya. Kita akan coba lanjut ke
slide berikutnya nanti kita bisa teruskan untuk mengetikkan nama. Baik, sekarang coba di di Jamboard kalian geserkan ke halaman ketiga. Baik, Bapak akan coba tampilkan halaman ketiga. Jamboard halaman ketiga. Sudah tampilkah? Oke, baik. Coba dilihat kembali ke Google Meet-nya. Untuk nama nanti kita bisa teruskan. Sekarang kita beralih ke halaman 3. Nah, halaman 3 nih areanya lebih luas lagi nih. Di sana sudah ada area gambar nomor absen 01 sampai dengan 10. Nah, ini ke-1, ini ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu untuk area yang pertama berwarna kuning. Khusus buat siswa dengan nomor absen 1 sampai dengan 10. Ini lebih luas lagi. Yang kedua, ini untuk absen 11 sampai dengan 20. Kemudian untuk yang berikutnya, yang slide ke-5, absen 21 sampai dengan 30. Dan yang terakhir slide ke-6 yaitu untuk absen 31 dan sampai 36. Nah, tugas kalian nanti temukan ada di slide berapa area gambarnya, sesuaikan dengan nomor absen. Apa yang digambar di area gambarnya, kalian gambarkan atau tuliskan blok diagram power supply. Jangan lupa tambahkan identitas nomor absen, nama kelas di area gambarnya. Kemudian di dalamnya digambarkan juga blok diagram power supply. Silakan Bapak berikan waktu mungkin sampai 7.50 cukup ya. Ya, silakan mulai. Boleh berpindah slide ya ke slide nomor selanjutnya sesuai dengan nomor absennya. Kemudian kalian gambarkan direkomendasikan gambarnya pakai. Iya, kenapa? Ada pertanyaan? Saya masih belum bisa buat ngeditnya. Oke, siapa ya siapa? Pak. Baik. Bapak kirim link ulang ya. Bapak kirimkan linknya. Nah, silakan di tab. Maaf, ditanya. Pak, maaf ya bertanya. Ya, Permana, kenapa? Kalau untuk mengedit di handphone itu gimana ya Pak? Apanya? Cara mengedit di handphone. Oh ya, di handphone itu di kiri bawah itu ada tombol edit. Sebentar Pak. Bentuknya tanda plus. Nanti ada tombol kayak tadi pensil seperti itu. Ada nggak di fitur yang Permana? Mama apa mau? Boleh, silahkan. Syarat? Masih belum muncul juga? Enggak, cuman mau nanya aja. Disuruh apa sih, Pak? Oh ya, silahkan. Oh ya, nah tugasnya di area gambar itu sudah disediakan ini kan area kotak-kotak ya. Bapak coba tampilkan dulu deh. Oke, ini share screen. Nah, ini ya.
Sudah bisa kelihatan? Jadi yang digambarkan di sana ada area gambar warna apa nih, kembali ke lihat di handphonenya sebentar. Yes. Nah, di situ ada, ini share screen Bapak udah tampil ya. Ada area gambar nomor absen 01 sampai dengan 10. Nah, ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10. Di sini kalian gambarkan atau tuliskan atau ketikkan blok diagram power supply yang tadi dibahas di awal. Tapi pakai identitas nama sih, nomor absen, kelas, dan nama sesuai dengan areanya masing-masing. Nah, yang warna hijau ini buat yang nomor absen 11, 12, 13, 14, 15 seperti itu. Kemudian yang halaman berikutnya slide ke-5 ini buat nomor absen 21 sampai dengan 30. Untuk slide ke-6 itu nomor absen 31 sampai dengan 36. Nah, seperti itu tugasnya. Gimana, Syara? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Nah, di sini absen 21, 30 sudah mulai ada yang bergerak, menggambar. Oh, pakai line. Oke, sip, bagus. Nanti buat teksnya boleh di zoom, diperbesar, sehingga nanti bisa lebih luas area gambarnya. Bapak akan coba tengok ke halaman 1, absen 1. Coba apakah sudah ada yang bergerak? Ini absen 1. Oh, 1 masih belum ada yang. Ini 1, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat ke absen 11 sampai dengan 20. Nah, ini sudah mulai menggambarkan. Gambarnya boleh pakai line, boleh pakai teks saja juga boleh, pakai teks diurutkan gitu ya. Nanti garisnya kan tinggal digaris aja. Jadi buat teksnya blok ke-1, blok ke-2, blok ke-3 itu kan jadi nggak usah pakai kotak, tinggal nanti tarik garis aja. Bisa seperti itu tekniknya ya. Nih Bapak coba contohkan di halaman 1 deh, di halaman warna kuning nih. Contoh misalkan Bapak pakainya teks, nih pakai teks. Nah, di sini ini blok ke-1. Ini blok ke-1. Nah, seperti itu saja, itu sudah cukup. Oke. Ini kalau kita, nah ini blok ke-1, nanti menambah ke blok ke-2, tambah lagi teks lagi, simpan di sebelahnya, di sini blok ke-2. Tentunya nggak pakai blok ke-2 kalau kalian pakai nama. Blok ke-1 apa namanya, blok ke-2 apa namanya. Nah, seperti ini. Nanti dari sini tinggal ditarik garis. Nah, tarik garis, boleh garisnya apa namanya? Sebentar. Garisnya pakai warna merah, diganti juga boleh. Nanti tinggal tarik garis seperti itu. Nah, itu. Ini udah jadi blok diagram. Oke. Pak, maaf, Pak. Ya. HP-nya nge-lag, Pak. Susah Oh, barusan. HP-nya nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, ini tidak dapat menyingkirkan perubahan. Maksudnya gimana? Oh gitu ya, di ini aja, di refresh saja. Oh ya. Kembalikan ke perubahan, nanti dia akan kembali normal. Nah, oke, kira-kira kebayang ya apa yang harus dikerjakan ya
tentang penggunaan. Ini kan kelas B itu baru pertama kali ya, yang pertama kalinya kegiatan di webinar seperti ini. Baik, nanti gambarnya bisa kalian teruskan setelah kegiatan webinar ya ini. Dan nama yang tadi juga bisa dituliskan di sini, dirapihkan kembali, boleh nanti. Karena kita waktu cuma tinggal 9 menit lagi nih, Bapak membatasi sampai jam 8, nggak bisa lebih. Gambar ini nanti dituliskan lagi. Sekarang kita menuju ke slide yang paling akhir. Kita ke slide paling akhir. Oh, ini ada yang sudah lengkap nih. Siapa nih? Rahma. Nah, itu Rahma udah lengkap tuh. Rahma bagus tuh. Rahma sudah jadi apa? Sudah ada blognya nih. Udah ada blognya, udah ada ketemu. Oke, sip, bagus ya. Salma juga sudah muncul tuh blognya. Oke, bagus, keren lah. Nah, kita bahas ke ini. Ke slide yang paling akhir ya. Nah, ini slide paling akhir. Di sana ada gambar stuklis, dan ini yang ditugaskan di LKPD. Jadi nanti yang kalian buat itu adalah tugas gambar di kertas A4. Ini kertasnya ini kertas A4 nih. Sorry, ini kertas A4 nih, ini kertas A4 nih, segini kertas A4. Lalu ini tuh garis pinggir gambar. Nah, garis pinggirnya itu jarak dari atas ini ke tepi kertas tuh jaraknya 1 cm. Jarak tepi kanan itu juga sama 1 cm. Tepi bawah juga 1 cm. Tepi kiri, nah itu betul yang itu adalah 2 cm. Boleh yang lagi ngedit kasih angka 2 nih di tepi sini. Itu jaraknya 2 cm. Nah, gitu ya. Kita teruskan itu untuk tepinya. Yang kedua, yang berikutnya nih Bapak akan coba zoom ke bagian bawah sini. Ini bagian bawah sini namanya stuklis. Mungkin dengan Pak Heru sudah belajar tentang stuklis ya. Itu adalah identitas gambar. Nah, stuklisnya kalian nanti buat kotak-kotak kayak gini. Jadi buat area kotak ini kotak kayak gini. Terus kotaknya itu tingginya nih, ini tuh satuannya mili. Ini 10 mili, ini 15 mili. Atau ini 1 cm, ini 1,5 cm. Jadi totalnya adalah 2,5 cm. Gitu ya, betul ya? 2,5 cm. 2,5 cm. Terus ke samping kanan yang atas ini ada 3 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi berapa tuh? 18 cm. Nah, jadi ke atasnya 2,5, ke kanannya panjangnya itu 18 cm. Nah, itu buat kotak identitas. Di dalamnya nanti ada lagi kotak-kotak lagi nih. Nanti kotak untuk identitas sekolah, judul, ini tingginya 1 cm. Ini 1 cm. Nanti beri nama sekolah, SMK 1 Cimahi, judul, blok diagram power supply. Nah, nomor ini lebarnya 3 cm juga nih. Kalau ini berapa nih lebarnya? Berarti ini kelihatan. Ini lebarnya 5 cm nih. Ini 5 cm, ini 8 cm untuk nomor, lebarnya 30, untuk kertas lebarnya 20 yang ini. Kemudian tengahnya ada skala satuan tanggal. Ini kan 1,5 cm. Berarti lebarnya berapa nih per kotak ini? Ada yang tahu? Boleh langsung aktifkan mic-nya. Jadi lebarnya berapa? Kalau tinggi totalnya 1,5 cm, nah ininya dibagi 3. Jadi berapa senti 0,5. lebarnya? Berapa? 0,5. Ya, betul, 0,5. Ini 0,5, 0,5, 0,5. Lebarnya 5 cm. Ini pun sama, lebarnya 5 cm. Nah, kalian buat seperti ini di kertas A4. Nanti di tengah-tengahnya, nah di tengah-tengah ini, kalian gambarkan blok diagram power supply. Pakai penggaris biar rapih ya. Gunakan penggaris.
Baik, itu tugas LKPD-nya. Nanti kalau sudah kalian foto dan nanti di PDF-kan ya, pakai cam scanner boleh. Mau foto juga boleh, nanti kirimkan simpan di Google Drive masing-masing, lalu linknya kirimkan ke tugas LKPD. Nah, itu tugas LKPD di kegiatan yang ke berapa? Pertemuan 25 ya, tentang block diagram power supply. Baik, oke itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tentang tugas LKPD-nya jelas ya? Oke. Kalau tidak, ini berarti sudah sangat jelas. Baik, kalau gitu kita tidak ada pertanyaan. Bapak mau foto dulu nih semua. Boleh nggak? Kita foto bareng ya. Boleh diaktifkan kameranya? Biar wajahnya terlihat. Pak, saya lupa nggak pakai seragam, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan wajah Bapak mau foto semua. Oke, Malvin, makasih ya, Amel. Wah, Bapak jadi tahu wajah kelas 10 nih sekarang. Permana belum kelihatan wajahnya, Salwa belum kelihatan. Sebentar, Terus Pak. mana. Oh, Permana masih P nih. Naila masih belum. Bapak akan coba foto ya. Oke. Wah, ini lagi. Baik. Siap-siap ya. Ini ada berapa halaman ini? Oke, kita buat grid-nya dulu. Terus, sebentar. Ini ada. Oke, siap. Halaman yang ke-1. 1, 2, 3. Oke. Pindah ke halaman berikutnya. Nih, wajahnya kok wajah serius banget. Senyum dong, senyum. Ulangi lagi ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya kelas B. Keren. Sudah bisa bertemu. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam buat keluarga. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.